Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ada permasalahan Ustaz tentang masalah puasa juga Ustaz. Sering di masyarakat jadi orangnya tuh full, jadi puasa 30 hari itu full Ustaz. Tapi ketika sholat wajib bolong-bolong Ustaz. Bahkan ada yang nggak sholat, ya sibuk dengan ya puasa ya full Ustaz, tapi sholatnya bolong-bolong Ustaz. Gimana Ustaz? Seperti itu Ustaz. Apakah puasa diterima apa enggak Ustaz? Sekarang Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan seorang yang berpuasa namun ternyata tidak sholat atau mungkin sholatnya tidak rutin begitu ya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu kedudukan sholat dalam Islam. Kita juga tahu kedudukan puasa di dalam Islam. Kedua-duanya termasuk dari rukun Islam. Sholat merupakan rukun Islam, puasa di bulan Ramadan juga merupakan rukun Islam. Dan dikatakan rukun di dalam agama kita adalah suatu yang harus ditegakkan oleh setiap muslim. Oleh karena dalam Islam ada rukun iman terkait dengan amalan hati kita, yaitu rukun iman, itu juga harus kita tegakkan semuanya. Kemudian juga ada rukun Islam yang itu terkait dengan amalan zahir, amalan yang nampak. Di antara rukun Islam tersebut adalah sholat dan puasa. Sehingga orang yang sudah bisa melaksanakan rukun dengan berpuasa, maka dia juga berkewajiban untuk melaksanakan rukun sholat. Kita tahu kedudukan sholat dalam Islam sangat mulia sekali, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat itu dengan memanggil nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit ketujuh. Di sana kemudian diwajibkan untuk ya sholat sampai akhirnya menjadi sholat 5 waktu. Dari yang pertama adalah sholat 50 waktu. Subhanallah. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian besar kepada sholat, sehingga disyariatkannya pun itu di atas langit. Kemudian juga bahwa sholat ini adalah perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa idza salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Apabila baik salatnya, maka baik seluruh amalannya. Dan apabila jelek salatnya, maka jelek seluruh amalannya. Sehingga ini menjadi ukuran, menjadi barometer atas semua amalan kita. Sehingga seorang yang tadi sudah mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segera untuk menegakkan salat. Karena itu bagian daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan rukun tadi, ada rukun iman, ada rukun Islam. Di sana masih ada kewajiban-kewajiban yang lain di luar daripada rukun Islam dan rukun iman. Dan itu juga wajib untuk kita kerjakan. Tetapi lebih khusus kepada rukun Islam. Ya, 2 syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ya, ini adalah rukun Islam, di mana Islam tidak akan tegak. Islam tidak akan kuat. Ya, kecuali dengan melaksanakan 5 ini dengan sebaik-baiknya. Ya, melaksanakan, menegakkan 5 rukun ini dengan sebaik-baiknya. Dan seorang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam tadi, bisa jadi dia kemudian keluar dari Islam karena meninggalkan rukun. Para ulama khilaf ketika sudah sampai pada perincian selain daripada 2 kalimat syahadat, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Ketika meninggalkannya, apakah dia kemudian kafir atau tidak? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun lebih khusus kepada sholat, ya kebanyakan para ulama itu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat ya dengan sengaja, dengan tahu bahwa itu adalah rukun Islam, tahu bahwa itu adalah kewajiban di dalam Islam, ternyata kemudian meninggalkannya, maka ini sangat dikhawatirkan kemudian keluar dari Islam. Oleh karenanya keadaan saudara kita yang demikian, yang masih kurang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat, maka segera memperbaiki diri, segera kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segera
menyempurnakan semua rukun-rukun yang ada rukun iman, ada rukun Islam, dan semua kewajiban dalam Islam semuanya ditegakkan, semua dilaksanakan, sehingga menjadi seorang muslim yang baik, muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada surganya. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.